Ditambah bahannya kepada para Nggak ada yang mau plastik bisa kalau benar. sekali lagi ini kita harus berpikir agak beda cara menganggap plastik dan mengambil plastik supaya kita Thank you guys so much for your support. dalam bangkai. Jadi teman melakukan meeting yang di satu ruangan yang berisi hanya Oh, hanya pemain, tidak ada pelatih, tidak ada pelatih. dan itu mungkin pemain saling menguatkan dan kita bisa melakukan. Jadi kalau masalah ada sepakat saya bilang kalau pertemuan ya pemain PSSI jawab kabar calon pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terlibat kasus judi dan hutang 16 miliar rupiah. Ultras Garuda Indonesia kirim surat terbuka untuk PSSI, minta penjelasan lengkap alasan Shin Tae-yong dipecat. Pesan menyentuh Nova Arianto kepada Shin Tae-yong usai dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan terlibat kasus hutang judi online bahkan, hutang mantan pemain timnas Belanda itu sampai 16 rupiah miliar. Lantas bagaimana tanggapan dari PSSI? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert pun dikabarkan terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 48 tahun itu akan dikontrak 2 musim dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert akan diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Jelang kedatangannya, media sosial ramai membahas semua tentang Patrick Kluivert. Salah satunya kasus judi online yang menyeret mantan pemain AC Milan tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa tidak mungkin Patrick Kluivert terlibat judi online. Susah juga ya kami ngomongnya. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing atau judi, pasti orangnya di blacklist di Eropa. Kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Bola Sport.com. Arya Sinulinga menambahkan, sebelum PSSI menunjuk 3 kandidat pelatih, pastinya dilihat terlebih dahulu latar belakangnya. PSSI tidak mungkin sembarangan menunjuk pelatih yang terlibat kasus merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya ada 3 pelatih lainnya yang dibidik PSSI selain Patrick Kluivert. Sayangnya saat melakukan interview dengan Erick Thohir, hanya Patrick Kluivert saja yang datang. 2 pelatih lainnya tidak datang, walhasil PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Setahu kami kalau orangnya terlibat skandal apapun itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Jadi ini dia tidak di blacklist di Eropa. 3 nama yang kami ambil itu tidak di blacklist di Eropa. Kata Arya Sinulinga, media Belanda, The Volkskrant, pernah memberitakan Patrick Kluivert terlihat masalah utang judi. Kala itu mantan direktur Akademi FC Barcelona itu sempat diperas oleh kelompok kriminal akibat utang judi tersebut. Menurut laporan tersebut, utang menumpuk yang dilakukan oleh Kluivert pada 2011 dan 2012, ketika dia masih menjadi pelatih tim cadangan di FC Twente. Pada saat itu, aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri tidaklah ilegal. Patrick Kluivert akhirnya tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan skor, namun dirinya akhirnya terbebas usai sebagian besar utangnya telah dilunasi, menurut laporan tersebut. Pengacaranya, Gerard Spong, menekankan bahwa investigasi yang sedang berlangsung berkisar pada geng kriminal, bukan Kluivert. Menurut laporan tersebut, Spong mengatakan bahwa kliennya adalah seorang korban. Terbaru, terungkap ternyata wajah Patrick Kluivert muncul sebagai brand ambasador situs judi online. Dalam keterangan situs tersebut, Patrick Kluivert menjadi ambasador pada 2022 hingga 2023. Jadi clear ya dia tidak di blacklist. Kalau di blacklist, tidak mungkin kami panggil, tutup Arya Sinulinga.
Ultras Garuda Indonesia kirim surat terbuka untuk PSSI, minta penjelasan lengkap alasan Shin Tae-yong dipecat. Ultras Garuda Indonesia, UGI, telah mengirimkan surat terbuka kepada PSSI terkait pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Dalam surat terbuka itu, UGI memiliki sejumlah poin yang diharapkan bisa diberikan jawaban oleh PSSI, dan salah satunya mengenai penjelasan transparan alasan Shin Tae-yong dicepat. Ya, saat ini sepak bola Indonesia tengah heboh karena PSSI memecat Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025 kemarin. Banyak fans Garuda tak terima dengan keputusan itu, termasuk Ultras Garuda Indonesia. Karena itu, UGI pun mengirimkan surat terbuka kepada PSSI. Mereka meminta PSSI memberikan jawaban sebelum 12 Januari 2025, sebuah tanggal penting karena PSSI dikabarkan akan mengumumkan pelatih baru di tanggal tersebut. Dengan hormat, melalui surat ini, kami ingin menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait keputusan pemutusan kerjasama dengan pelatih Shin Tae-yong yang baru-baru ini menjadi perhatian publik, bunyi surat terbuka UGI kepada PSSI. Dikutip di Instagram Ultras Garuda, Selasa, 7 Januari 2025. Kami merasa bahwa keputusan tersebut perlu dikaji lebih mendalam, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan tim nasional dan harapan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Dilanjut pernyataan pihak UGI. Kami berharap surat ini dapat ditanggapi dengan bijak, dan kami menantikan jawaban resmi dari pihak PSSI mengenai alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut, ditambah mereka. Demikian pengantar ini kami sampaikan dengan harapan adanya dialog yang terbuka demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, imbuh pihak UGI. Selain meminta kejelasan, poin menarik dari surat terbuka itu adalah UGI siap mengkritik keras dengan objektif pelatih baru Timnas Indonesia nanti. Mereka juga mau dalam kontrak pelatih baru nanti, memiliki target yang pasti. Arah dan target yang jelas harus tertera di kontrak pelatih baru. Pelatih baru harus membawa perubahan dan harapan baru. Kami akan mengkritik paling keras dengan objektif jika pelatih baru tidak memuaskan. Ditutup pihak Ultras Garuda Indonesia. Pesan menyentuh Nova Arianto kepada Shin Tae-yong usai dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Nova Arianto mengungkapkan pesan emosional usai Shin Tae-yong dipecat sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih skuad Garuda diumumkan pada Senin, 6 Januari 2025, siang waktu Indonesia Barat. Berita tersebut sangat mengejutkan publik tanah air pasalnya. Shin Tae-yong sudah terikat kontrak sampai 2027 dengan PSSI. Selain itu, pria kelahiran Yeongdeok tersebut sudah menyumbang banyak prestasi untuk Timnas Indonesia. Pria 44 tahun tersebut sudah dipercaya oleh PSSI sebagai salah satu asisten pelatih sejak Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Ex-bek Persib Bandung tersebut jadi salah satu sosok membantu tugas Shin Tae-yong selama 5 tahun kebersamaan. Nova Arianto memberikan pesan menyentuh kepada Shin Tae-yong yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Putra dari Sartono Anwar tersebut berterima kasih atas jasa-jasa Shin Tae-yong kepada sepak bola Indonesia. Hanya bisa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya coach, ujar Nova Arianto di akun Instagram pribadinya. Karena sudah memberikan warna dan cerita yang baik untuk sepak bola Indonesia pastinya, kami beruntung dengan keberadaan coach selama hampir 5 tahun di tim nasional. Kita bisa melihat tim nasional sekarang berada di level yang berbeda. Dan setidaknya kami tahu apa saja yang menjadi kekurangan pemain tim nasional selama ini dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya, ujarnya. Pria asal Semarang tersebut banyak belajar dari sosok Shin Tae-yong. Nova Arianto mengaku banyak belajar soal etos kerja dan kedisiplinan. Banyak pelajaran YG didapat dari etos kerja, pendirian, disiplin dan mungkin banyak lagi yang mungkin saya dapat selama kebersamaan saya dengan Coach Shin, ujar Nova. Pastinya itu semua akan menjadi bekal yang saya bawa dalam karir kepelatihan saya ke depan, ujarnya. Ex-bek Persebaya Surabaya tersebut mengucapkan terima kasih atas jasa Shin Tae-yong untuk pengembangan karirnya. Dirinya mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama 5 tahun kebersamaannya di skuad Timnas Indonesia. Nova Arianto mendoakan Shin Tae-yong dan staf pelatih lainnya untuk selalu sukses dalam karir sepak bolanya. Terima kasih coach selalu memberikan masukan dan support kepada saya, ujar Nova. Dan saya sampaikan dari dalam hati saya paling dalam permintaan maaf sebesar-besarnya. Seandainya selama saya bersama dengan Coach Shin dan coaching staff ada tindakan saya yang salah atau kurang berkenan di hati Coach Shin dan coaching staff lainnya. Sukses dimanapun berada Coach Shin Tae-yong 7777 dan coaching staff semua tetaplah menjadi keluarga besar sepak bola Indonesia. Dan berharap kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan untuk bersama-sama melihat sepak bola Indonesia YG lebih berprestasi ke depannya, ujarnya. Pesan menyentuh Rafael Struijk kepada Shin Tae-yong yang didepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Penyerang Brisbane Roar, Rafael Struijk,
Mengungkapkan pesan menyentuh kepada Shin Tae-yong baru didepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong didepak sebagai juru taktik Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Pelatih 54 tahun tersebut meninggalkan kesan terbaik untuk Rafael Struijk. Pemain 21 tahun tersebut debut pertama kali untuk Timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong. Ex-pemain Ado Den Haag tersebut debut pada 14 Juni 2023 saat jumpa Palestina. Sampai saat ini, dirinya sudah mengantongi 22 caps bersama Merah Putih. Penyerang Brisbane Roar tersebut mengucapkan terima kasih banyak kepada Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah mempercayainya tampil bersama skuad Garuda. Terima kasih atas segala yang telah Anda berikan untuk Indonesia, ya ujar Struijk dilansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya. Dan mempercayai saya sebagai seorang pemain, gelanjutnya, Struijk juga terkesan saat merayakan pencapaian bersama Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Pemain 21 tahun tersebut jadi bagian dalam 3 kesuksesan Timnas Indonesia pada 2024. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Selain itu, skuad Timnas U23 Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Terkini, skuad Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami menulis sejarah bersama-sama, ujar Struijk. Dan saya merayakan semua momen bersama-sama. Selanjutnya, penyerang kelahiran Leidschendam tersebut mendoakan yang terbaik untuk Shin Tae-yong. Dirinya ingin berkonsentrasi untuk membela Timnas Indonesia. Rafael Struijk ingin mewujudkan mimpi bersama skuad Garuda. Semoga selalu terbaik terjadi untuk Anda, ujar Struijk. Kami sebagai tim akan terus bertarung untuk mencapai mimpi kami, ujarnya. Agenda Timnas Indonesia bakal terjadi pada Maret 2025. Skuad Garuda bakal bertanding lawan Australia dan Bahrain pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia ditinggal Shin Tae-yong, Kevin Dix, waktunya ke Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, berharap Shin Tae-yong bisa sukses di karir selanjutnya. Shin resmi mengakhiri tugas setelah dipecat oleh PSSI pada Senin, 7/1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang demi kemajuan Timnas Indonesia nantinya. Pelatih baru akan tiba pekan depan dan langsung menyusun rencana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona pada bulan Maret nanti. Di sisi lain, Kevin adalah salah satu pemain yang masuk rekomendasi Shin untuk bisa bergabung ke Timnas. Kevin Dix menjelaskan, kebersamaan mereka memang tergolong singkat. Bahkan, dia baru mencatatkan 1 caps saat Timnas bertanding melawan Jepang dan harus absen karena cedera lutut. Itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama skuad Garuda tahun lalu menurutnya. Meski singkat, dia berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa sukses di tim selanjutnya. Terima kasih pelatih, untuk semua kenangan yang telah kita bagikan dalam waktu yang singkat. Semoga yang terbaik untuk Anda di masa depan, ditulis Kevin Dix di laman Twitter pribadinya. Pemain FC Copenhagen ini mendukung penuh keputusan yang diberikan PSSI. Menurutnya, induk sepak bola nasional tersebut sudah merencanakan ini dengan baik, apalagi Timnas saat ini dalam momentum positif dan mendapatkan banyak dukungan dari semua pihak. Hadirnya pelatih baru diharapkan bisa membawa skuad Garuda semakin berprestasi. Saya percaya PSSI telah membuat keputusan dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selanjutnya, Kevin menilai bahwa semua pemain harus kembali fokus saat ini. Mereka akan bertarung melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. 2 kemenangan di laga tersebut tentu akan membuat posisi skuad Garuda semakin nyaman di grup C. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga klasemen sementara dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, pelatih baru nanti harus cepat beradaptasi dan membaca kekuatan tim karena Sochros adalah salah satu tim yang tangguh dan calon favorit lolos ke Piala Dunia 2026. Mari terus kejar tujuan utama kita, Piala Dunia 2026, semua bersama-sama, ditutupnya. Media Vietnam, TTO 247, ketakutan Shin Tae-yong memanggil Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. TTO 247 menilai kehadiran nama-nama di atas otomatis meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memanggil 3 pemain naturalisasi untuk melawan Vietnam di Piala AFF. Mereka akan berusaha memanggil Rafael Struijk, Justin Hubner dan Ivar Jenner, tulis TTO 247. Ketiga pemain di atas baru saja membela Timnas Indonesia di 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara umum, kualitas mereka di atas rata-rata yang otomatis meningkatkan performa skuad asuhan Shin Tae-yong. Dilanjut TTO 247. TTO 247 juga menyoroti kehadiran Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Keberadaan mereka bakal menyulitkan Timnas Vietnam untuk sekadar mengambil angka saat menjamu Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada Minggu, 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Selain pemain naturalisasi, timnas Indonesia juga dibela sejumlah pemain lokal berkualitas seperti Marcelino Ferdinand, pemain yang 2 kali membobol gawang Arab Saudi. Ada juga Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Dari segi skuad, kualitas pemain timnas Indonesia sangatlah tangguh, tegas TTO 247. Sekarang tugas Ketua Umum PSSI Erick Thohir meyakinkan klub dari Justin Hubner dan kawan-kawan untuk melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Sebab, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tidak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga klub-klub tidak wajib melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Jika nama-nama di atas dilepas oleh klub masing-masing, ada peluang timnas Indonesia melaju jauh di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Sesuai jadwal, timnas Indonesia tandang ke markas Myanmar, 9 Desember 2024, menjamu Laos, 12 Desember 2024, tandang ke Vietnam, 15 Desember 2024, serta kedatangan Filipina, 21 Desember 2024. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, beber targetnya dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia memastikan membidik kemenangan, tetapi bukan hanya melawan Cina dan Bahrain. Shin Tae-yong juga siap membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa dibilang, skuad Garuda menjadi tim kuda hitam karena paling minim pengalaman dibanding lawan yang lain. Namun kenyataannya, timnas Indonesia mampu membuat kejutan setelah sukses mengoleksi 3 poin dari 4 laga yang dimainkan. 3 poin itu didapat dari menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Untuk laga melawan Bahrain, timnas Indonesia nyaris mengunci poin penuh. Tapi, mereka harus kecolongan di menit-menit akhir, kemudian, hasil yang tidak harapkan harus didapat saat menghadapi Cina. Sebab, skuad Garuda yang ditargetkan meraih kemenangan justru harus kalah 1-2. Dengan rentetan hasil itu, Shin Tae-yong masih optimis dengan peluang timnas Indonesia. Dia menegaskan di 6 laga tersisa, mengincar poin penuh ketika nanti kembali bersua Cina dan Bahrain. Saya tetap realistis mengenai kondisi tim Indonesia. Tujuan awal kami jelas, yaitu menaklukkan Cina dan Bahrain, tutur Shin Tae-yong, dikutip dari Net, Kamis, 31 Oktober 2024. Bahkan, Shin Tae-yong menilai timnas Indonesia juga punya peluang untuk bisa kalahkan Arab Saudi. Menurutnya, di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jika kami bisa mengalahkan Arab Saudi juga, siapa yang tahu? Saya percaya bahwa bola itu bundar, diterang Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Jepang saat ini sedang memimpin klasemen grup C dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini masih terjebak di posisi 5 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan. Terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2-4. Adapun agenda terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang dengan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Rencananya, laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta.